Gue mau share dulu bro, kemarin misalnya kita ada call-call yang kita bikin di dalam, coba di-share dulu. Oke, ya. Ini kemarin ya, pasti selalu ada yang benar dan salah ya teman-teman. Ya. Namanya juga call ya. Tapi kalau ada salah 1 dari 5 benar ya itu kan 80%. Kan seperti itu, simple kan? Karena kemarin kita ya kasih ya outlook, ya, ada Jelly sama Ethereum ya. Ethereum kita short ya kemarin di harga berapa ya? Ini teman-teman bisa lihat juga ya. Kita entry di 4100. Kenapa tesisnya? Saya lihat bearish derivative data, hampir semuanya bearish derivative data ya. Ya. Kumulatif volume, open interest dan H4 candle-nya ya, kita mengalami yang namanya bearish close, stochastic udah crossing down ya, dan I think it's time to short Ethereum ya kemarin. Jadi ya jangan bilang ya kan selalu narasinya berubah-berubah katanya ini apa cuman spot doang, nggak bisa short dan sebagainya. Ini ya untuk Ethereum ya kemarin kita udah ya TP1, oke, untuk Ethereum short ya potensial mungkin sekarang ya dia akan bikin retest lagi ya, ke areanya dan mungkin lanjut juga ya sampai ke TP2 ya. Jadi untuk Ethereum ya kita juga call juga ya kemarin ada new listing Enso ya, hari ini mungkin juga ada call lagi ya sesuai dengan keadaan market. Ya kita operating daily ya. Misalkan teman-teman, oke, di sini short Ethereum, oke, udah drop 4%. Ya udah ya, tergantung ya, kita approach dengan berapa ya kita sizingnya. Ya kalau mau cuan harian ya, kan teman-teman juga bisa lihat juga nih ya di dalam testimoni kita terbuka kok ya. Kita selalu kasih ya ini untuk testimoni member yang mau lihat ya dengerin mereka secara langsung ya atau yang mereka lakuin. Nah, kalau rungkat gue mau nanya kenapa ada ribuan orang mau testimoni, Bro? Nah, itu kan pertanyaannya. Kan member kita ribuan kan? Karena memang ada yang rungkat karena kesalahan mereka sendiri. Gini, oke, kamu dapat info dari Aceh ya, kamu olah sendiri di luar dengan dengerin orang, ya, terus influencer dan sebagainya. Terus kamu nambah-nambahin sendiri di pikiranmu, terus bikin tesis sendiri, terus all in. Iya. Terus hilang duitnya, terus kesini lagi. Ya kan kamu yang call duluan, kan nggak gitu. Ya, call duluan naik 400%. Buat murid-murid nakal pulang lah kalian di sini. Murid-murid nakal ya. Jadi kita akan lanjut lagi ya. Kita akan bahas Hyperliquid, boleh kita bahas nih sekalian. Jadi boleh nggak sih kalau barang-barang begini tuh dicicil, Bro? Kalau saya nggak, kenapa? Karena altcoin itu kan selalu berputar, rotasi, ya. Dan misalkan sekarang hype jagoannya, tapi kemarin udah kena Aster. Kan saya selalu ngomong altcoin itu teknologi. Kalau mau cicil ya Bitcoin karena udah mirip ya digital gold ya. Cuman kan saya juga ingetin, cicil tuh nggak bisa kita expect dapat hasil dalam 1-2 hari loh. Cicil itu kan lama. Namanya orang juga mencicil kan pasti ada durasinya. Tapi bukan berarti kita nyicil ya sesuatu yang di tengah-tengah siklus yaitu bisa turun 70%. Di tengah-tengah siklus nih ya, dia turun 70%. Di tengah-tengah siklus ya dia turun lagi 60%. Betul. Di tengah-tengah siklus lagi turun, habis itu turun 90% dan dia nggak akan pernah kembali. Habis kok gitu uangnya, Bro. Jadi faktanya ya altcoin itu semua seperti ini. Semuanya ya. Semuanya, nggak ada yang berbeda, selalu begini, nah, nah, apapun itu, ya, terus dia begini, nah, ketika kamu beli, ya, terus beli, ya, beli, nah di sini beli, aku cicil Hyperliquid gitu, aku cicil, ya, cicil, terus cuci tangan, nah, biasa gitu, Oke. Format itu, jadi cicil, cuci tangan. Cicil, cuci berarti. 3C ya. Cicil, di sini udah kayaknya jelek deh. Nah, terus orang yang ikut nyicil di sini tuh mati, Bro, mati. Terus ke sini. Kan, kalau XPL berarti gitu juga. XPL tuh all in gimana? Kalau XPL gimana chartnya, Bro? Kalau XPL gimana? Chartnya XPL gimana itu? Nah, chartnya begini nih. Nah, ini nih chartnya SPL. Nah, ya bullish, super bullish, support nih guys, bullish, ini bullish, terus di sini jelek fundamentalnya. Nah, V-nya jelek gitu. V-nya jelek. Nah, di sini nggak dibaca white papernya. White paper lupa. Kan biasa kayak anak sekolah gitu, Bro, kayak mama bekalnya mana gitu. Baru diantar. Lupa dia loh. Kok paham gua. Ya, ternyata nggak sebagus yang dia kira. Akhirnya ya udah. Terus gimana yang ikut beli? Ya nggak ngerti. Kan disuruhnya all in. Kan berarti yang tanya yang suruh beli kan? Kan di all in pakai semua duitnya.
Gimana? Emang duitnya. Oh iya emang duitnya benar juga. Benar juga. Karena ini yang biasanya suka cicil itu bocil. Oke. Orang dewasa masuk altcoin cepet 100% cuan keluar. Untung ya kan. Kalau bocil, untung. Puluhan M happy ya kan. Kalau bocil tuh biasa suka nyicil gitu ya. Kita kan juga beli apa nggak pernah nyicil. Cash. Cicil cuci. Oh iya. Itu bocil biasanya gitu. Ya. Tapi kok ada yang percaya begitu bro? Bisa cicil cuci begitu kayak tadi chartnya. Jadi dia kayak bilang oke all in sini terus di bawah. Oh ini lupa baca white paper gitu. Kenapa bisa begitu? Ya kan anak biasanya gitu lupa bekal sekolah. Di situlah letak asiknya. Anjir. Di situ. Oke, kita lanjut lagi bro. Kita akan bahas koin-koin yang lain ya. Ya. Kita akan bahas Aster bro. Oke ya, kita bahas Aster ya. Tapi sebenarnya ini sebelum bahas Aster, ini fenomena yang harusnya semua orang itu sadar. Karena dulu banyak banget ya orang yang bikin cicil tuh. Banyak, tapi nggak ada yang lanjut. Akhirnya bundir cicil bundir habis itu ya. Jadi jangan cicil selain Bitcoin, jangan cicil ya. Iya. Itu kan kita ada lukisan di belakang. Jadi itu Bitcoin tuh altcoin yang lain. Jadi kita jangan apa namanya? Punya fantasi gitu. Yang lain tuh bisa dicicil selain Bitcoin karena altcoin tuh enaknya emang di trade. Karena kan emang volatilitasnya yang kita manfaatkan gitu. Benar. Kita ngelihat apa namanya? Volatilitasnya. Coba kita bahas Aster. Ya. Aster jangan dicicil. Benar, jangan dicicil ya. Beli aja, cuan 40-30%, makasih. Iya. Makasih ya bang. Makasih bang. Jadi jangan ya nyicil. Habis itu. Tapi bang. Oke ya, Aster. Sekarang memang Aster lagi konsolidasi. Ya. Kita ngomong. Overall market Bitcoin juga ada di area rawan ya teman-teman. Dia testing support ya Aster. $1. Yang mana ada liquidity di sana. Kalau di sini dan retest di area 1,6 dengan volume yang bagus, saya masih waspada. Kenapa? Karena ini juga pattern relatif seperti descending triangle. Ya. Kalau misalkan ya di sini dia tidak mengalami bounce ya, nanti dia bisa ya turun ke bawah 1, bisa ke 0,5. Kenapa ya? Karena altcoin, ya, Bitcoin turun 10%, altcoin itu bisa turun 30-40%. Itu kan fakta. Ya itulah fakta. Jadi kalau kamu ya DCA terus cicil suatu yang mana rotasinya itu selalu muter. Ya, terus ada yang lebih bagus. Uangnya tuh pindah soalnya. Jadi kalian cari tetap uangnya bagus, tetap naik keluar gitu. Ya, jadi ini pun sama ya. Aster juga sama ya. Jadi harus memahami bahwa gak boleh ya nyicil altcoin gitu. Ya, benar. Saya selalu dari dulu ya. Saya juga di event 2030 saya juga ngomong kok. Nyicil terus hilang orang yang suruh nyicil. Benar. Kontennya juga hilang. Kontennya hilang habis itu cuci tangan. Nyicil yang lain, bro. Nyicil lagi yang lain. Terus ini turun di nyicil yang lain lagi, nyicil lagi. Oke. Jadi waktu itu Manta dicicil. Terus disuruh koin apa? Koin Indonesia itu loh. Yang diambil semua duitnya itu. Apa namanya koinnya? Gambar anjing ya di base kan. Oh iya ya di base network. Aduh, gue lupa ada koinnya itu. Nah, mungkin kalian di sini ada nih, ada yang ikut nih koinnya. Coba. Habis itu habis cicil rungkat, disuruh all in ke satu koin ini. Koinnya tuh rungkat juga. Oke, yang di base itu ya. Oke. Hilang, habis itu hilang semua habis itu. Jadi jangan ya teman-teman ya, jadi orang yang waras di market ya. Kita akan bahas lanjut ya, kita bahas Tron, bro. Oke. Ya, Tron, ya, TRX. Sekarang relatif yang lebih kuat sebenarnya ya. Justin Sun, it's a serious guy ya. Saya ngomong sekitar ya 5-7 menit ya sama Justin Sun di pre-party-nya di token dan very humble and chill guy. Oh, kalau sempat ngobrol kan sama Justin Sun juga ya? Ya, dia selalu ngomong kalau memang Tron ini karya utama di hidupnya dan dia mau kayak bakal terus jaga ya. Sekarang ya dia relatif lebih kuat sebenarnya teman-teman ya dibandingkan yang lain ya. Dia juga udah getting ya momentum, mempertahankan support di 0,3 ya. Patternnya continuation. Cuman kalau yang lain overall market di sini mengalami penurunan, ya dia juga berpotensi juga ya mengalami penurunan. Karena apa? Ya karena dia ini
masih ya bisa potensi tektokan ke 034 ya 035 ya. Ini adalah range untuk Tron, untuk TRX, dan ya dia masih menahan dan relatif lebih kuat ya, karena kalau teman melihat sekarang semuanya merah ya. Ini relatif unshakable. Itu untuk Tron ya. Nextnya BitTensor. Oke. Tahu ini sempat kita bahas ya kemarin ya di dalam ya, dan udah ya gerak ya. BitTensor weekly chartnya lumayan bagus sebenarnya ya, dan dia rejection yang paling kuat untuk saat ini. Kita nggak bisa fading volume beli nih ya. Ketika dia dikocok ya karena Binance ke 200, buybacknya kuat sekali dan dia langsung reverse high-nya. Jadi malah BitTensor ya somehow ini adalah chart altcoin dengan pattern paling bullish sekarang. Ya untuk weekly chartnya. Ya mungkin ya, dia bisa dikocok dulu di sini konsolidasi ya. Mungkin bisa retest juga ke 700 ya. Mungkin ke 450 ya, ini range-nya untuk BitTensor ya. Dan let's see ya. Let's see how it plays. Coba kita bahas Dash, bro. Oke. Dash juga salah satu ya privacy play ya. Open interest-nya lagi besar nih kayaknya Dash. Benar. Ini. Ya. Dash sekarang ya mungkin ya mayoritas banyak orang ya lakukan di sini ya. Take profit di area 60 ya di sini. Oke. Dan apa yang terjadi ya? Sekarang dia masih struggling ya di resistance. Dia struggling ya. Volumenya emang tinggi ya. Tapi apakah sekarang a good time to buy? Agak rawan ya kalau kita lihat area weekly-nya ya. Cuman balik lagi, beli sama trade long itu dua hal yang berbeda. Yeah. Kamu bisa trade long tektok dapat dikit ke $60 tuh bisa ya. Nah, ini pun juga dia so far ya so good dengan potensial ya H4 mengalami rebound ya dari range ini ke mana ya? Ke potensi juga ke 60. Tapi kalau buat beli hold spot, apalagi cicil, ntar kita ngomongin Dash, nyicil Dash setiap hari gitu. Setiap hari nyicil. Terus altcoinnya balik ke $10 ganti. Ganti yang dicicil. Ini ada kesalahan money printing di kripto nih, bro. Kenapa? Paxos mints 300 triliun PayPal stablecoin. Terus dia salah pencet aja. Salah pencet 300 triliun US dollar, bro. Itu bisa bayar utang seluruh dunia itu. Bisa kayaknya. Itu. Dua setengah kali PDB dunia, bro. Iya. Jadi kenapa nih? Apa fenomena kripto ini sih salah pencet kayaknya nih. Tapi kok bisa di min 300 triliun ya? Gue juga bingung nih. Jadi dia nggak salah nih katanya, terus baru di burn nih 20 menit selanjutnya. Ini kripto memang unik-unik ya, kejadian-kejadian yang terjadinya. Ya, sebenarnya saya selalu ke teman-teman selalu ngomong ya. Saya selalu ngomong, saya bukan orang yang, saya ngomong orang gila ya. Saya bukan orang yang kayak selalu ya punya fetish ya. Saya tuh orangnya praktikal. Kalau kita ngomong ya ini waktunya jual ya jual ya ini. Ya. Jadi kita di hari ini, bro, nanti kita bakal bikin mungkin di mingguan ya. Mungkin ada beberapa 2 hari, sehari sekali kita akan ada sinyal untuk trading ya, bro ya. Yes. Jadi itu direkomendasikan kalian tetap punya, kalau di crypto overall porto tetap di Bitcoin, tapi kalian bisa pakai 10% ya dari portofolio kalian untuk kalian trade ya di directional play yang sedang kita lakukan, bro. Yes. Jadi coba dikasih tunjuk, bro, teman-teman kira-kira seperti apa yang bisa didapatkan. Kita di dalam ya kasih teman-teman ya daily trade ya, potensi play untuk hari ini apa ya. Dengan ya area entry invalidasi ya, kita juga kasih ya ke teman-teman. Outlook juga ya, ada Bro Timothy juga ya, selalu kasih kebanyakan makro ya, dia kalau jepret Zcash gitu, itu yang selalu dia lakukan. Dan ada meme juga di situ, ada meme kalimat ada itu. Saya kasih juga ya outlook yang apa saya lakukan ya, dan saya akan verified manual ya, teman-teman yang bisa interaksi dengan saya, dengan Bro Tim di dalam. Betul. Jadi kalau saya follow ya, kamu baru bisa diskusi dengan saya di dalam ya. Dan kita selalu terbuka juga ya sama member dan lain sebagainya. Jadi jangan dipelintir tuh, dibungkam. Oh iya, jangan pelintir-pelintir. Oke, itu aja untuk kali ini. Yes. Sampai jumpa di margin call selanjutnya.